Lihat telaah kurikulum, nama Recianjani, NPM 5021100, kelas 4F, dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Hai semuanya, hari ini saya akan membahas materi tentang kurikulum yang pertama. 1. Pengertian kurikulum. Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butiran 19. Tahukah kalian bahwa di Indonesia kurikulum itu selalu mengalami beberapa perubahan, mulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1994, kurikulum 2006, kurikulum 2013, hingga kurikulum merdeka yang digunakan saat ini. Yang kedua yakni pengertian telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Berdasarkan sumber-sumber pengembangan prinsip kurikulum dapat dikategorikan bahwa hanya ada dua sumber yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum, yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah. 1. Sumber ilmiah didapat dari data-data dari kegiatan yang bersifat ilmiah seperti halnya penelitian data empiris tentang kelemahan dan kekurangan kurikulum sebelumnya, informasi faktual, dan sebagainya. 2. Sedangkan sumber non-ilmiah didapat dari hal-hal yang bersifat non-ilmiah seperti cerita rakyat, legenda, mitos, dan sebagainya yang telah menjadi keyakinan umum oleh suatu masyarakat dan memiliki nilai-nilai tertentu di dalamnya. Adapun fungsinya kurikulum dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama, 1. Untuk siswa, fungsi kurikulum adalah sebagai acuan belajar. Yang kedua, untuk kepala sekolah, fungsi kurikulum sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Konsep dasar dari kurikulum sebenarnya alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Adapun tujuan kurikulum yakni tujuan kurikulum secara umum untuk pendidikan nasional, untuk lembaga atau institusi, untuk berbagai bidang studi, untuk melancarkan proses pendidikan. Relevansi dengan standar nasional pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi yakni yang pertama, 1. Relevansi pendidikan dengan lingkungan peserta didik atau masyarakat setempat. Diharapkan sistem pendidikan yang dijalankan dapat memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik. Kedua, relevansi pendidikan kaitannya dengan tuntutan pekerjaan. Ketiga, relevansi pendidikan kaitannya dengan perkembangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, perubahan tuntutan kehidupan akibat perkembangan zaman pada masa yang akan datang.